Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah inovasi pembelajaran. Pada pertemuan sesi kelima tugas 2 ini, saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran daring Hammond Content. Yang pertama adalah model pembelajaran dari Hammond Content. Pertama, ada tujuan pembelajaran program. Dalam tujuan pembelajaran program ini, mahasiswa harus mampu untuk satu, mengikuti pembelajaran daring dengan nyaman dan minim tekanan psikologis, sehingga mahasiswa ini harus mampu untuk berkontribusi secara langsung dalam pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, adanya berinteraksi aktif dengan dosen dan teman melalui diskusi serta kolaborasi virtual. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran berbasis proyek digital inovatif. Untuk bagian B, model pembelajaran daring itu meliputi nama model. Model yang saya pakai ini adalah Learning Humanistic Interaktif Kolaboratif Online Learning. Elemen yang harus diperhatikan, elemen utama yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran daring yaitu peer monitoring. Yang pertama ada peer monitoring, yaitu mahasiswa harus saling membantu dalam kelompok kecil. Kemudian adanya diskusi interaktif mingguan. Nah, ini biasanya meliputi forum diskusi dan video conference. Kemudian yang ketiga ada refleksi sosial, jurnal, refleksi, dan check-in emosional. Kemudian yang keempat ada project based collaboration, proyek inovasi pembelajaran berbasis tim. Dan yang kelima ada feedback support, yaitu umpan balik mengenai cepat dari dosen dan teman. Berarti itu ada sharing antara dosen dan juga teman. Nah, di dalam pembelajaran daring ini ada alur pelaksanaan yang harus diikuti, yaitu yang ada orientasi dan juga ice breaking. Nah, untuk orientasi dan ice breaking ini meliputi perkenalan dan juga kontak belajar. Yang pertama, pemberian materi interaktif, ada video, ada infografis, dan juga OER ya. Kemudian ada diskusi kolaboratif, nah, forum LMS dan breakout room. Nah, kemudian yang ketiga ada peer mentoring, mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil. Dan yang keempat ada refleksi mingguan. Nah, mahasiswa di sini harus menulis pengalaman dan kendala belajar. Kemudian yang kelima ada proyek kelompok. Nah, yaitu dengan cara mendesain inovasi pembelajaran secara digital. Dan yang keenam ada presentasi dan juga feedback ya. Presentasi ini melalui presentasi virtual dan juga evaluasi bersama. Dalam pembelajaran daring, peran guru dan siswa itu sangatlah penting ya. Peran guru, dosen dan juga mahasiswa itulah sangat penting. Nah, adapun peran dosen yaitu sebagai fasilitator dan pemberi dukungan emosional. Kemudian memberikan feedback cepat dan juga personal. Nah, bagi mahasiswa ya harus aktif berdiskusi, dan untuk mahasiswa harus aktif dan berdiskusi dan bekerja sama ya. Kemudian melakukan refleksi diri dan juga feedback ya. Cara model mengurangi stres dan meningkatkan engagement yaitu meliputi adanya komunikasi aktif untuk mengurangi isolasi ya. Kemudian peer mentoring memberi dukungan sosial, dan refleksi ini membantu mahasiswa untuk menyampaikan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan juga ada aktivitas kolaboratif yang membuat kelas lebih hidup dan juga berinteraktif.
Kemudian dalam pembelajaran daring ini, yang kedua itu ada integrasi media dan juga teknologi ya. Yang mana integrasi media dan teknologi ini meliputi platform LMS yang digunakan, yaitu ada Moodle ya. Fitur yang mendukungnya yaitu ada forum diskusi. Nah, ini fungsinya untuk melakukan interaksi bermakna antara mahasiswa dan juga dosen. Kemudian ada breakout discussion, yaitu di mana kolaborasi antar kelompok. Kemudian ada quiz dan juga feedback yang meliputi umpan balik cepat. Dan dalam pembelajaran modul ini ada juga progress tracking, yaitu fungsinya untuk monitoring keterlibatan mahasiswa. Dan ada juga chat dan juga video conference, yaitu fungsinya untuk mendukung sosial dan juga emosional. Nah, itu adalah integrasi media dan teknologi yang meliputi platform LMS yang digunakan. Kemudian yang B-nya ada Open Educational Resources atau yang disebut dengan OER atau sumber OER. Nah, jenis lisensi ini yaitu Creative Commons Attribution atau CC-BY. Ada juga penerapan prinsip 4R ya, yang meliputi reuse, rephrase, remix, dan juga redistribute. Nah, di mana ini penerapannya yaitu menggunakan materi secara langsung ya, di mana itu biasanya dilakukan dalam tatap muka ya, atau juga dalam bentuk daring seperti Zoom ya. Kemudian ada rephrase, yaitu menyesuaikan materi dengan konteks yang ada di Indonesia ya. Nah, dalam penerapan prinsip ini yang ketiga yaitu ada remix, yaitu menggabungkan antara video, modul, dan juga diskusi. Dan yang terakhir yaitu ada redistribute, yaitu membagikan kembali kepada mahasiswa. Di bagian C ada penerapan Open Educational Practice atau OER ya, di mana mahasiswa ini dapat mengakses sumber belajar secara terbuka. Kemudian dosen memodifikasi materi agar lebih relevan sehingga mahasiswa mampu untuk memahami setiap materi yang disampaikan. Kemudian ada pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan juga kolaboratif ya. Nah, di dalam pembelajaran daring yang ketiga itu ada asesmen dan juga umpan balik. Nah, di sini ada yang poin A itu meliputi jenis penilaian. Nah, jenis penilaian ini terdiri dari asesmen formatif, yang mana asesmen formatif ini meliputi diskusi forum, refleksi mingguan, dan juga peer assessment. Kemudian jenis penilaian itu yang kedua ada asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini melalui proyek digital inovasi pembelajaran dan juga presentasi kelompok virtual. Kemudian yang B, fungsi dari asesmen yaitu untuk mengukur kompetensi, di mana kompetensi ini menilai kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan juga pemecahan masalah. Nah, juga fungsi asesmen itu untuk mengidentifikasi masalah belajar. Seperti apa? Nah, dalam mengidentifikasi masalah belajar ini, aktivitas biasanya dilakukan melalui LMS ya, dan juga refleksi untuk membantu dosen mendeteksi mahasiswa yang kurang aktif. Karena ini sifatnya pembelajaran secara daring. Kemudian di asesmen sumatif ada juga umpan balik atau pengembangan diri, di mana feedback secara personal ini membantu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri bagi para mahasiswa. Kemudian langkah yang keempat, penyusunan presentasi itu melalui platform presentasi. Itu bisa menggunakan media Canva
atau Google Slide atau juga Microsoft PowerPoint. Nah, di mana saya di sini menggunakan Microsoft PowerPoint untuk bahan dasar presentasi dalam mata kuliah strategi inovasi pembelajaran. Nah, kemudian ada yang dalam pembelajaran daring ini, poin yang kelima itu adalah sumber referensi, di mana sumber referensi ini dalam pembelajaran strategi inovasi pembelajaran ini saya mengambil sumber referensi dari mata kuliah strategi inovasi pembelajaran, di mana di dalam modul-modul tersebut ada tokoh-tokoh atau pengarang yang mengemukakan tentang temuan atau karangan yang mengemukakan tentang sumber yang valid mengenai strategi inovasi pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan melalui daring ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur atau penyampaian kata dan juga bahasa. Apabila masih kurang efektif, mohon untuk dimaafkan, dan mungkin presentasi ini belum maksimal karena memang saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Untuk itu saya mohon maaf kepada Ibu dosen, mohon bimbingannya agar saya diberikan pengarahan-arahan dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah strategi inovasi pembelajaran. Mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.